Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajri Muhammad Sidik dan di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya di mata kuliah microcontroller, yaitu saya memilih monitoring suhu dan kelembapan ruang ujian. Dan NIM saya 225520110005. Lalu selanjutnya yaitu adalah latar belakang alasan saya memilih judul ini. Judul monitoring suhu dan kelembapan ruang ujian ini adalah karena kondisi suhu dan kelembapan di ruang ujian sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan konsentrasi ketika ruangan terlalu panas dan lembab. Peserta bisa merasa tidak nyaman dan sulit fokus dalam mengerjakan soal. Maka dari itu, saya ingin membuat sistem yang dapat memantau suhu dan kelembapan secara otomatis dan real time, agar kondisi ruangan ujian bisa tetap ideal selama proses ujian berlangsung. Dan tujuan dari rancangan ini yaitu untuk membangun sistem monitoring suhu dan kelembapan pada ruang ujian dengan tujuan sebagai pertama, mengukur dan menampilkan suhu serta kelembapan secara real time menggunakan sensor DHT22, menampilkan hasil pembacaan sensor pada layar OLED sebagai informasi langsung di lokasi. 3. Mengirimkan data suhu dan kelembapan ke platform ThinkSpeak agar dapat dipantau secara online. Keempat, yaitu adalah menyediakan informasi kondisi ruang berdasarkan parameter suhu dan kelembapan seperti kategorinya nyaman, agak gerah, dan panas. Kelima, meningkatkan kenyamanan lingkungan ruang ujian sehingga dapat mendukung ujian yang lebih optimal. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan bahan dan alat yang saya gunakan untuk membuat rancangan ini. Pertama, yaitu adalah DHT22. DHT22 ini berfungsi sebagai sensor untuk mengukur suhu dalam Celcius dan kelembapan dalam persen. Dan selanjutnya yaitu adalah ESP32. Berfungsi untuk menjalankan program dan mengontrol semua komponen yang ada di sini. Dan selanjutnya yaitu adalah saya memakai resistor K-ohim berfungsi untuk pull up resistor untuk jalur data DHT22 agar gambar yang tampil tidak pecah saat ke OL di sini, OL di satu sini. Dan kenapa dibutuhkan resistor ini? Supaya sinyal data dari sensor tetap stabil dan tidak error. Tanpa ini pembacaan bisa kacau seperti itu. Nanti ke OLD-nya itu bisa kacau dan agak retak-retak gitu si gambarnya tuh. Baik, selanjutnya yaitu adalah SSD 1306 OLD yang ini. Ini berguna untuk menampilkan data dan suhu, data suhu dan kelembapan langsung ditampilkan gitu di OLD-nya. Untuk penjelasan dari struktur kabelnya ini, yaitu pertama 3V3 ini buat menggabungkan ke DHT22. Supaya apa? Untuk memberikan daya kepada sensor agar bisa digunakan nantinya. Dan juga sama halnya dengan OLD ini digabungkan juga untuk sensor supaya bisa digunakan juga. Dan ground untuk menampilkan seperti suhu dari
sensor ini, dan dari suhu ini ke ESP32 dan langsung ke OLED nantinya untuk ditampilkan. Nah, selanjutnya yaitu adalah D21 ini dihubungkan ke SDA untuk data L2C-nya, dan juga D22 ini untuk clock L2C ke SCL sini. Seperti itu. Dan di sini ada dua, yaitu adalah data L2C dan juga clock L2C. Baik, selanjutnya yaitu adalah ground yang tadi saya jelaskan untuk menampilkan pada layar, dan resistor yang di sini ini untuk menyambungkan agar nanti waktu menampilkannya tidak retak-retak seperti itu. Jadi saya memerlukan resistor untuk bisa menampilkan ke layar. Baik, selanjutnya untuk codingan ini, yaitu pertama, variabel akan disimpan melalui nilai kelembapan, nilai suhu, dan ruangan. Dan untuk screen nanti akan ditampilkan ke dalam mode OLED yang di sini. Dan selanjutnya ini berfungsi untuk mengkoneksikan kepada server Walkwi agar bisa terhubung ke internet atau WiFi di server Walkwi ini. Dan ini adalah untuk koneksi ke ThinkSpeak-nya. Bagaimana cara koneksinya? Dengan cara di ThinkSpeak ini Anda perlu login terlebih dahulu ThinkSpeak-nya. Nanti bakal ada dashboard seperti ini. Lalu Anda pencet API key-nya, dan di sini ada channel ID-nya berapa. Lalu taruh di sini untuk Walkwi ini mengenal room ThinkSpeak tersebut di mana gitu. Dan sesudah mengenal room tersebut dan juga API key-nya di mana, nanti Anda bisa langsung saja mengcopy API key kalian di sini ke Walkwi yang saya ini. Dan sesudah itu si data akan terupdate setiap 20 detik sekali. Seperti itu. Dan ini untuk icon-icon yang saya gunakan, ini adalah icon thermometer, dan ini adalah icon WiFi, ini adalah icon WiFi ketika disconnect, ini adalah update oke, dan update tidak oke. Baik, seperti itu. Dan selanjutnya, dan ketika memulai aplikasi ini, nanti akan ada suatu teks di halaman ini, yang dimana mengkoneksikan dulu, udah mengkoneksikan, nanti ada monitoring suhu dan kelembapan ruang ujian, seperti itu. Dan akan mulai jika SSID yang ininya tidak berfungsi, maka akan failed, akan gagal gitu. Dan sesudah itu bakal ada intro di mana bakal memunculkan monitoring suhu dan kelembapan dulu awalan dan ruang ujian, seperti itu. Dan di sana akan ada koneksi dari inisialisasian ThinkSpeak dari Walkwi ke ThinkSpeak tersebut. Dan selanjutnya yaitu adalah si data ini maka terbaca seperti itu. Terbaca dulu, membaca suhu, membaca kelembapan, membaca suhu. Oh, ternyata suhunya sekian. Jika ada suhu dan kelembapan ini, maka akan diakumulasikan untuk menghitung panas ruangan tersebut.
Dan sesudah dihitung langsung di display nih. Di displaynya di mana? Di OLD bakal ke display. Lalu lalu sudah terdisplay, maka akan muncul logo termo dan eh, dan indikator nilai-nilainya berapa, seperti seperti suhu dan kelembapannya seperti apa. Suhu bakal Celcius dan kelembapan bakal persen. Dan selanjutnya nanti bakal menampilkan keterangan kenyamanan ruang kelas tersebut, seperti ruangnya itu nyaman, itu harus harus suhu lebih dari 25 dan suhu kurang dari 27 dan kelembapan lebih dari 50 dan kelembapan kurang dari 60, dan kondisinya akan ruangan ini tuh nyaman gitu. Dan selanjutnya yaitu adalah eh, suhu suhu lebih dari 28 dan suhu kurang dari 30 dan kelembapan lebih dari 60 dan kelembapan juga kurang dari 70, maka agak gerah gitu di ruangan ujian ini gitu. Dan selanjutnya yaitu adalah untuk suhu lebih besar daripada lebih besar 30 dan kelembapan lebih besar 70, maka akan memunculkan indikator panas dan lembab seperti itu. Dan ketika ketika tiga tiga aturan itu tidak terlaksanakan, maka kondisinya itu akan normal-normal saja seperti itu. Dan selanjutnya yaitu adalah uh, untuk mendisplay set kursor tersebut, maka akan muncul sebuah indikator yaitu adalah ruangnya nyaman, agak cerah sesuai dengan DHT 22 yang saya saya pakai ini. Next, selanjutnya yaitu eh, kita ngetes dulu nih apakah koneksi ini baik atau tidak, seperti itu. Kalau koneksinya baik, bakal muncul koneksinya tuh lancar gitu. Dan kalau koneksinya sedikit eh, atau tidak ada, maka akan si koneksi itu tanda X seperti itu. Dan setelah itu bakal mengupdate si data tersebut menjadi datanya itu bakal terkoneksi gitu dan bakal terkirim dari Walkwie ke TeamSpeak. Nanti bagaimana tuh? Kita ngecek dulu apakah status Wi-Fi-nya baik atau tidak. Pertama, jika status Wi-Fi-nya baik, maka eh, akan dikirim nih ke tabel sesuai tabel yang dimana tabelnya itu adalah kelembapan dan suhu serta eh, heat serta indeks dari heat tersebut. Indeks dari heat itu adalah panas dari ruangan tersebut. Dan sesudah itu, ThinkSpeak akan melihat dulu nih channel numbernya sama API key-nya. Yang mana nih roomnya? Oh, ternyata yang ini. Dan langsung si data yang dari room saya itu bakal terupdate tersendirinya. Dan bakal ada indikator dan bakal muncul sebuah data-data tersebut di sana. Bakal update data. Lalu sesudah itu, maka TeamSpeak juga perlu eh, mengecek lagi WiFi status kitanya, apakah baik atau tidak, seperti itu. Dan jika koneksinya berhasil, maka berhasil. Jika koneksi gagal,
maka akan gagal. Seperti itu. Seperti yang tertera di codingan saya ini, yaitu adalah jika WiFi statusnya terkoneksi, maka akan terkonek. Jika tidak, itu bakal gagal atau failed. Seperti itu. Baik, setelah saya menjelaskan bagaimana logika cara kerjanya ini, dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara codingan ini berfungsi atau rancangan ini berfungsi dengan baik. Oke, oke, kita coba menjalankan tersebut. Nah, awalan akan ada monitoring suhu dan kelembapan ruang ujian dan akan terkoneksi dulu, dan sudah terkoneksi, nah bakal muncul yang dimana ada temperatur, logo temperatur, dan WiFi juga ada, dan juga ada Celsius 2, dan juga ada 25,60 Celsius dan 58 persen. Itu artinya apa? Ruangan ini nyaman, seperti itu di DHT dua-duanya. Dan sesudah masuk, nah, dan ada indikator checklist yang dimana si data ini berhasil masuk ke TeamSpeak, dan si data ini akan masuk melalui prepared view yang saya buat awalan. Nah, bakal ada di sini, dan suhu dari dan kelembapan dari yang saya buat tadi, yaitu adalah 58 ya, 58 di TeamSpeak-nya, dan juga eh, temperatur sebanyak 25,6, dan juga heat index gabungan dari temperatur dan kelembapannya itu, yaitu adalah 25. Itu adalah suhu panas dari ruangan tersebut. Oke, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana keterangan kenyamanan ruang kelas ini bisa berfungsi di uh, LOLD ini. Pertama, yaitu adalah kita misal ruang kelasnya itu agak gerah gitu ya, seperti 28, lalu 28, lalu 60. Nanti bakal indikatornya tuh agak gerah gitu. Dan selanjutnya yaitu adalah kondisi panas dan lembab ya. Kita coba misal ruang kelasnya itu panas dan lembab. Kita coba lebih dari 30 dan lebih dari 70 ya. Dan ya, ruangannya bakal panas seperti itu. Dan kita bisa dilihat dari sini, kita akan mengindikatornya tuh panas dan lembab ya. Dan kita bisa lihat di sini apakah sudah terupdate atau belum. Nah, sudah. Ternyata belum. Kita tunggu dulu sejenak. Sudah diupdate. Kita lihat. Nah, dan akan ada indikator yang dimana panas dan lembab tersebut, seperti kelembapannya 80, dan juga suhunya itu 35 ya, 35, atau kita lihat dulu berapa ya, 35 sesuai. Kita lihat ya 35, dan juga kita juga bisa ngelihat berapa sih kepanasannya. Wah, ternyata 37. Dan ternyata kepanasan yang ada di ruangan itu 37. Seperti itu. Baik, itu saja dari saya.
Maaf apabila ada kurang kurang kata atau salah kata. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.